Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesempatan saya untuk menceritakan jemaat di Laodikia ya, serian Wahyu ya. Jadi ada 7 jemaat yang ada. Nah, salah satu yang saya akan bahas pada hari ini adalah tentang jemaat di Laodikia. Jadi pada awal ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran kepada saudara ya. Saya akan share screen ya tentang apa yang terjadi atau apa yang menjadi latar belakang supaya kita mengerti tentang jemaat Laodikia ya. The Church of Laodikia. Jadi kalau tadi sudah dibaca, nanti kita akan bandingkan dengan Net Bible ya. Nanti saya akan bacakan. Jadi yang paling kiri yang seperti Bapak Ibu lihat itu adalah suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin ya. Jadi secara rohani itu api atau gregetnya itu kurang gitu ya. Kalau dari sisi ini ciri-ciri jemaat di Laodikia ya. Kemudian kedua, dia ini ya sangat tidak tergantung. Dia malah bahkan bilang saya nggak perlu apa-apa, sudah cukup semua. Jadi dia sangat bangga dengan kekayaan dan kenyamanan yang sudah dimiliki ya. Ini tentang jemaat di Laodikia. Terus yang paling kanan saudara lihat itu Yesus mengetuk pintu ya. Jadi kenapa begitu? Karena ternyata Yesus posisinya ada di luar, bukan di dalam gereja tapi di luar ya. Mungkin ini terjemahannya bisa macam-macam ya, tapi saya mencoba untuk kalau saudara tahu kalau Yesus tidak di dalam atau di luar, nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kalau gambar ini keliru ya. Kaki Dian itu menorah itu harusnya 7 ya. Tapi gambar ini sudah keliru. Saya beritahu saja supaya saudara enggak protes belakangan. Jadi gambarnya harusnya 7 ya. 7 kaki Dian, 7 ya apinya ya. Nah, tapi saya mencoba untuk menggambarkan bukan kaki Diannya, tetapi tentang gantangnya. Gantang itu apa? Gantang itu adalah ukuran untuk mereka di sana pada zaman itu. Gantang itu adalah untuk mengukur tepung, gitu ya. Kadang-kadang bisa disebut sebagai ukurannya eva, ya. Tapi ini gantangnya seperti saudara lihat yang kanan itu ya. Ada lampu, ada lampunya tapi ditutupi dengan gantang, jadi nggak kelihatan terangnya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Saya kaitkan dengan Laodikia ya. Karena ada apa? Karena kebanggaan dan kenyamanannya dia. Kaya dia ya. Sehingga dia seperti menutup lampu itu, cahaya itu, terang itu. Kalau kita disuruh Tuhan bilang ke kita, jadilah terang. Saya nggak bahasa yang garam ya. Jadilah terang dunia. Nah, ini rupanya kalau di jemaat Laodikia malah ditutupi gitu ya. Sehingga karena apa? Ditutupi dengan apa? Karena ada kenyamanan, ada kebanggaan terhadap kekayaan yang dimiliki ya. Seperti itu. Terus termasuk juga buta ya, termasuk juga ah, kalau diekspresikan tuh termasuk telanjang dan sebagainya. Nanti kita detail baca ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau nyaman itu ternyata ada bahayanya, saudara-saudara ya. Jadinya kenyamanan itu berdampak yang cukup bahaya. Di gambar ini menjelaskan, ini saya mencoba untuk ngomong tentang jemaat Laodikia dulu, nanti kita ngomong secara ayat per ayat, kita coba bandingkan ya, dari dalam bahasa Inggris atau dari bahasa Ibrani dan sebagainya. Kalau tidak ada persekusi, ternyata itu ya nyaman ya, tidak ada persekusi. Kalau saudara lihat tentang nomor 2, gambar nomor 2 ya, aku nggak perlu apa-apa. Nah, ini juga sebetulnya kalau secara sosiologis ya, dilihat orang-orang ini orang-orang yang tentunya bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Tentunya orang-orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mereka mengerti tentang budaya juga. Mereka bisa melakukan penerimaan terhadap orang yang berbeda ya. Makanya disebut di situ cultural acceptance ya.
Kenapa begitu? Nah, itu rupanya akhirnya dia tidak ada apa-apa, dia kompromi aja. Ya tidak ada apa-apa, tidak ada pertengkaran, ya, tidak ada aniaya, ya. Karena apa? Rupanya di situ karena Kristus ada di luar, makanya ngetok pintu gambarnya, ya. Paling orang pendidikan, ya, tentunya ya nggak nggak ada masalah apa-apa, dia tidak punya kebingungan, dia yakin aja dengan dirinya. Dampaknya seperti itu. Loh Pak, apakah salah? Nanti kita pelajari sama-sama. Kalau dibandingkan dari apa yang kita lihat tentang Laodikia, kita lihat Smyrna dan Philadelphia, maka kita nanti akan melihat, oh rupanya secara status ekonomi, kalau kaya itu jadi seperti itu. Ini ngomong tendensi ya, Bapak Ibu ya. Ini saya bukan bicara kalau orang kaya, memang kan disebutkan orang kaya susah masuk kerajaan surga, ya, betul ya. Rupanya seperti itu tendensinya. Jadi status ekonomi kaya, lalu status sosialnya, posisi secara sosialnya dia adalah dia nyaman, tidak bisa diusik oleh siapapun. Nah, apa dampaknya kalau Smyrna yang miskin? Mengalami persekusi, ya. Apa dampaknya kalau jemaat di Philadelphia yang lemah, ya, ya dipinggirkan atau dipisahkan. Kalau di Laodikia, apa ditulisnya? Sorry ya, kalau internet connection saya agak nggak stabil ya. Di sini dipakai rame-rame. Ternyata dihardik, kalau saya ngomong ya, secara bahasanya. Itu ditegur. Rebuke ya, rebuke. Jadi rebuke itu ditegur, dihardik mungkin, dimarahi gitu ya. Karena apa? Kenapa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Kalau yang miskin, Smyrna, itu diberi peneguhan-peneguhan. Sedangkan yang Philadelphia, yang lemah, ya, yang dipinggirkan, yang di apa, ya nggak dianggap berarti itu terus kekuatan ya. Nah, apa jadinya? Seperti saudara lihat di situ ya. Jadi kalau yang tadi dihardik Laudea itu dapatnya apa? Kalau bertobat itu dapat tahta. Makanya itu ayatnya tadi yang dibaca oleh tadi seperti itu ya. Nah, kita jadi ngerti. Oke. Sekarang kita nanti lihat lagi yang lain ya. Mungkin saya mencoba masuk tarik ya dari yang gaya Laodikia, nanti kita lihat yang sekarang. Jadi rupanya yang leadership gaya Laodikia itu gayanya style leadership. Nah, sedangkan yang di gerejanya itu kalau sudah lihat brand driven church. Jadi dia mengedepankan brandingnya, merek gitu ya, mereknya. Namanya ini gitu. Nah, begitu. Lalu dia pakai statistik, pakai hitung-hitungan ya. Kemudian dia selalu mengedepankan stabilitas. Pokoknya kita bisa menghemat ini, melakukan supaya dapat profit ini. Jadi untuk bisnis gereja. Bukan keliru ya. Kita semua yang ada di Hagios Bible College belajar semua mengenai itu. Tapi ini adalah yang kondisinya Laodikia. Lalu apa yang dimau oleh Bible kalau kita lihat yang tertulis semuanya? Rupanya yang pertama itu adalah Kristus adalah kepala, ya. Kemudian berikutnya kita mesti paham mengerti tentang prinsip-prinsip pemimpin itu adalah malah yang melayani, bukan yang dilayani, begitu ya. Makanya kita belajar tentang ya, servanthood leadership misalnya begitu ya. Nah, lalu dari kehidupan nyata itu mengalirlah otoritas. Jadi bukan karena, oh akulah seorang kepala, maka akulah yang mempunyai wewenang untuk ini, begitu ya. Nah, semuanya itu secara organisme. Jadi disebut karena Yesus adalah kepala, maka itu betul ya, nyanyinya anak kecil yang mengatakan bahwa Yesus bingung meletakkan kepalanya, gitu ya. Karena ya betul ya, lagunya dari ini ya, Kebaktian Anak atau Sekolah Minggu ya.
Yesus kebingungan meletakkan kepalanya, gitu ya. Itu sebetulnya ayat Alkitab yang dinyanyikan. Jadi seperti itu, saudara. Oke, saya stop share. Saya mencoba untuk membawa Bapak Ibu saudara semua untuk sama-sama belajar dari Laodikia ini. Lalu saya coba share mengenai apa yang kita perlu pelajari dari saya pakai kutip Net Bible ya. Saya pakai Net Bible. Nah, sebentar, apakah tadi yang saya share screen munculnya nampak di situ? Karena di sini ada share screen juga, saya lihat di situ. Sorry. Ini. Oke ya, saya share screen lagi tentang ayat sekarang ya. Karena kita Iya. mau lihat sekarang tentang permulaan dari ciptaan ya. Kita mau lihat mengenai itu supaya kita mengerti kenapa Yesus berkata seperti itu ya. Kenapa ya? Oke, saya share screen lagi tentang karena di ayat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya agak berbeda ya. Kita mengerti ini. Apa sih ini maksudnya gitu ya? Jangan sampai kita jadi kebingungan ya. Oke, saudara lihat di situ di ayat yang ke-14 ya. Disebutkan the angel of the church in Laodicea write the following. This is the solemn pronouncement of the Amen, the faithful and true witness, the originator of God's creation. Nah, artinya yang berbeda ya itu ini adalah dari malaikat ya, malaikat gereja atau jemaat yang di Laodikia. Berikutnya adalah ini adalah yang disebut ya this is the solemn pronouncement of the Amen. Itu artinya ini adalah pernyataan hikmat dari Amin yang setia, kesaksian yang benar. Disebutkan itu pencipta dari ciptaan Allah. Jadi jangan bingung saudara, God's creation itu ya kita termasuk God's creation saudara ya. Ciptaan Allah. Jadi originator, pencipta dari ciptaan Allah. Oke. Jadi kita mesti mengerti itu. Kalau tidak mengerti nanti kita bingung saudara-saudara. Jadi apa yang dimaksud dengan ini ya? Saya coba untuk stop share dulu supaya saudara jelas ya. Atau saudara bisa cek sendiri karena kita semua belajar ya. Di sini kan kita belajar ya. Saudara cek sendiri. Oh, masuk ke situ lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang disebut amen atau amin ya, itu adalah tentang yang benar ya. Artinya ini saya mau mencoba untuk membawa kita mengerti bahwa oh kenapa kok begitu rasanya kok nggak enak ya omongannya Tuhan Yesus kepada lewat pewahyuan ini ya kepada Yohanes ya di Pulau Patmos. Kok nggak enak ya kepada jemaat Laodikia? Kenapa ya kok seperti itu? Saya mencoba untuk mengatakannya, untuk menyatakannya kepada saudara bahwa dia kalau mungkin ngomong ya dalam bahasa Inggrisnya I am the Amen. Ya ngomong gitu ya. Sayalah si Amin itu gitu ya, misalnya begitu ya. Jadi dia karena mau ngomong tentang kesuam-suam kukuan si jemaat Laodikia ini, Saudara. Jadi, lah kenapa kok setegas itu? Jadi ya, kenapa setegas itu? Kita mesti ngerti bahwa bahwa Kristus mau menyatakan bahwa sayalah yang amin itu, sayalah yang benar itu. Jadi absolut, dia enggak bisa diotak-atik. Dia absolut, dia mau menyatakan itu kepada jemaat di Laodikia. Ini dia mengatakan bahwa hanya aku, nah ini mutlak ya, penting ya. Kalau kita nggak mengerti ini, maka kita akan jadikan, loh kok kenapa sekeras itu ya ngomong sama jemaat Laodikia ya. Kalau kok kok serem ya, kok nggak enak ya. Mungkin saudara-saudara yang punya harta yang berlimpah mulai agak nggak enak nih. Tapi ini mari kita semua sama-sama introspeksi ya. Kita sama-sama belajar supaya lewat pernyataan ini kita jadi mengerti bahwa ini nggak main-main ya. Jadi kalau kita belajar tentang jemaat Tiatira, Smyrna, Philadelphia, gitu ya. Jadi Pergamos, ya kita sekarang ngerti tentang Laodikia.
Jadi itu penekanannya ya. Jadi tentang witness, tentang disebutkan true witness. Jadi ini yang kesaksian yang benar begitu ya. Bahwa ini mesti kita ngerti karena apa? Ada yang dilakukan oleh Laodikianya apa? Sibuk dengan pelayanan, saudara-saudara. Yang dilakukan Laodikia ini sibuk dengan aktivitas rohani, saudara-saudara. Tapi ternyata Yesus di luar dari mereka. Mereka nggak ada di dalam. Mereka Kristus tidak di dalam mereka. Sampai makanya ekspresinya Yesus mengetok pintu. Ya, kalau dilihat gambarnya itu bagus ya. Pintunya itu nggak ada kelihatan ini handle-nya. Karena Yesus selalu menghargai free will, kehendak bebas. Jadi tidak ada paksaan. Kecuali tobat, dia akan masuk. Kecuali dia membuka pintu hatinya dari dalam, dia akan masuk. Kalau enggak, ya enggak. Jadi bukan maksa. Maka itu saudara-saudara, banyak orang Kristen yang akhirnya ketika sudah puluhan tahun mengikut Kristus, akhirnya dia jadi mutung, jadi tidak percaya kepada Kristus lagi. Saya melihat fakta-fakta itu ada, ya. Jadi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dia butuh. Karena apa? Dia bilang karena dia sudah suam-suam kuku, akhirnya dia bilang, aku enggak butuh apa-apa. Dulunya ketika menderita, waktu awal-awal mengikut Kristus masih miskin. Jadi kemudian mengalami banyak setelah terus dipulihkan, mengalami sejahtera dan sebagainya, dia enggak butuh apa-apa lagi sekarang. Ya semuanya limpah gitu. Akhirnya apa? Setelah itu ini saya lihat di keluarga ya, keluarga saya ya, keluarga besar saya. Keluarga besar berarti dari sisi papa saya, dari sisi mama saya. Dua-duanya. Ada contoh-contoh nyata keluarga kami, kerabat ya, keluarga besar. Jadi seperti itu, mengalami seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ada sebagian yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya seperti itu ya. Mengerikan saudara ya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi. Nah, maka itu untuk poin yang pertama saya bahas adalah mengenai tentang apa yang disebut mutlak oleh Tuhan atau dia mengatakan dirinya adalah amin karena dia adalah yang menciptakan ya, disebut originator of God's creation. Oke, sekarang saya mencoba untuk share lagi yang lain ya, ayat ya, kita teliti karena kita belajar dari HBC maupun kelas-kelas bahwa kita perlu melihat itu ya, sehingga kita mengerti bahwa apa sih yang disebutkan ini ya. Saudara lihat di situ Yesaya 65 ayat 16, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Perhatikan ya, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang di Net Bible ya. Disebutkan di situ bahwa sebentar ya. Oke ya, kita lihat ya. Ayat 16 ya. Whoever pronounces a blessing in the earth will do so in the name of the faithful God. Whoever makes an oath in the earth, ya, will do so in the name of the faithful God. For past problems will be forgotten. Jadi kita mesti ngerti itu ya. I will no longer think about them. Jadi kita ngerti bahwa siapa saja yang menyatakan ya berkat itu di muka bumi, ya itu saudara perhatiin of the faithful God. Jadi Allah yang setia. Nah, saya mencoba untuk menekankan itu kepada saudara ya. Jadi kita mengerti tentang itu. Dia Allah yang setia, dia yang benar, maka itu dia keras kepada jemaat di Laodikia. Nah, sekarang kita coba untuk memahami tadi kita lihat di gambarnya ya tentang suam-suam kuku ya. Jadi tentang ini
lukewarmness ya, nggak panas, nggak dingin. Saudara, yang kayak gini bahaya saudara ya. Kenapa begitu? Saya mencoba untuk menyatakannya kepada saudara, kalau air itu panas, itu berguna saudara. Atau dia sedang mengalami sakit karena luka, luka dia karena celaka, begitu ya. Biasanya saya ngomongnya apa? Minumlah air panas itu bukan berarti air mendidih, bukan ya. Panas itu maksudnya dari mendidih itu turun gitu ya. Minum tuh panas-panas itu bukan berarti yang mendidih 100 derajat Celcius, bukan. Jadi itu kenapa? Ternyata bisa merilis rasa sakit itu, bisa membebaskan rasa sakit itu, ya. Itu mengalirkan kesembuhan, ya, bukan mendidih ya, ingat ya. Tapi kalau dingin juga tidak ada gunanya, Saudara. Iya. Tapi yang bagus dingin sekali. Pernah nggak Saudara lihat di TikTok, di YouTube gitu ya? Saudara lihat orang yang masuk ke tumpuk ini apa? Bathtub yang dikasih es batu, ya. Bathtub dikasih es batu. Itu semua dingin, dia masuk, masuk dia ke dalamnya. Untuk apa itu? Ternyata itu sebuah terapi juga. Ternyata itu baik buat tubuh. Tapi saya nggak ceritain itu sekarang ya. Nanti cari sendiri di dokter Mesos ya. Cari nanti AW dan para dokter yang lain. Itu untuk apa itu? Terapi es ya. Dingin-dingin masuk. Yang di sungai, yang membeku permukaannya, dibor, terus dia masuk ke situ. Beberapa saat terus keluar lagi. Gitu ya. Biasanya sih pakai bak. Nah, seperti itu. Rupanya, kalau suam-suam kuku tidak ada gunanya. Makanya disebutkan bahwa dimuntahkan, gitu ya. Dimuntahkan. Nah, itu jadi diludahkan, ya, diludahkan, dimuntahkan. Kenapa begitu? Karena tidak ada gunanya, saudara. Poin ini saudara nangkep ya, tentang poin ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian, poin berikutnya saudara tahu, itu tentang wealth, ya, tentang kekayaan. Di sini pasti ya, kejadian pada saat itu memang disebutkan ya, kalau dilihat dari sejarah Laodikia pada masa itu, semuanya sibuk sibuk untuk memperkaya diri, sibuk untuk mencari cuan, sibuk untuk mencari uang, begitu ya. Sehingga pada saat itu ya, ini sejarah ya. Ini sejarah dinyatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana ya, terjadi bencana. Pada saat terjadi bencana saja pada saat itu mereka berkata bahwa I need nothing. Kenapa? Mereka bisa melengkapi diri mereka sendiri. Mereka bisa memulihkan semua kondisinya mereka sendiri. Ini sejarah ya. Nanti kalau saudara yang baca Ancient Near East ya, itu bukunya Daniel Snell dan dari Wikipedia dan sebagainya, itu bisa ditemukan bahwa pada masa itu terjadi bencana. Orang-orang di Laodikia ini, ya termasuk jemaat di Laodikia ini, I need nothing. Dia nggak perlu bantuan. Dia bisa melakukan pemulihannya sendiri. Nah, itu karena apa? Begitu makmurnya mereka, mereka kaya, ya. Nah, jadi ini saudara untuk bisa paham ya bahwa kondisi pada saat itu seperti itu. Kemudian kita mesti ngerti, ternyata yang dibilang aku nggak perlu apa-apa. Saya stop dulu share-nya atau saya biarin ini ya, gini ya. Pada saat ternyata dibilang I need nothing, ternyata pernyataannya sebaliknya ya. Atau harusnya dibaca ya. Di saya ganti share screen-nya ya. Ternyata disebutkan apa? Di Wahyu pasal 3 disebutkan apa? Nah, saya share screen-nya Wahyu pasal 3 ya, Saudara. Dalam bahasa Indonesia saja disebutkan bahwa ayat yang ke-17 ya. Ini saya sudah bahas bukan yang suam-suam kuku ya, saya sudah masuk ke poin berikutnya. Lihat di situ. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Nah, coba perhatikan.
Ini pernyataannya ya, ini revelation-nya, pewahyuannya. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bayangkan, sudah mengerikan ya. Oke, sekarang saya lanjutkan yang berikutnya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Saya ngomong dulu yang membeli emas ya, membeli emas daripadaku. Jadi kalimat ini tentang membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ini bicara tentang pemurnian, saudara. Ini adalah mengizinkan Allah memproses hidup kita melalui apa? Keluarga kita. Tetapi yang dimaksud ini adalah ketika saudara diproses. Gitu ya. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, saudara satu dengan saudara yang lain, tempat kerja kita, teman sejawat, bos kita, bawahan kita. Duh, pusing, saudara ya. Kemudian di komunitas, ya kan? Bagiannya nanti ada bagian WL, waduh, bagian moderator, aduh, technical co-host, ya, usher, ya, ada head-nya, ada multimedia, semua diproses. Lah ini bagaimana? Kesempatan, saudara. Ketika ada orang yang antik, tanda kutip, ada yang unik, tanda kutip, ada orang yang aneh-aneh, tanda kutip. Kesempatanmu, saudara. Untuk apa? Ini bagianku. Bapak, curahkan kasih-Mu. Saudara nggak perlu ngomong di depan orang. Biasakan di dalam hati saudara mengatakannya. Saudara biasakan itu juga di dalam kamar saudara ketika secara pribadi ingat lagi. Begitu sudah tidur begini, gambarnya orang yang menjengkelkan itu muncul. Celup, gitu. Muncul di sini. Yang menjengkelkan itu muncul. Cing, gini. Aduh, sudah mau tutup mata, keluar. Nah, begitu keluar, apa yang saudara katakan? Respon saudara yang benar. Bapak, beri aku kekuatan supaya aku bisa menghadapi orang itu dengan respon yang benar. Begitu saudara mengatakan itu kan saudara di dalam di rumah sudah sedang baringan. Saudara nggak sanggup, pasti nggak sanggup menjengkelkan. Pasti saya sudah alami. Tapi begitu saudara bilang kasih-Mu, kekudusan-Mu, terus curahkan. Akhirnya saudara akan mengalami terobosan. Begitu saudara mengalami terobosan, terus orang itu terus macam-macam dengan saudara. Saudara tetap bisa tersenyum, dalam hati saudara berkata, ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampuni, supaya dia mengalami perjumpaan dengan engkau sendiri. Jadi saudara perlu apa? Waktu itu, saudara cuma bilang, aku mencurahkan kasih buat kamu. Dalam hati saudara berkata, aku mencurahkan kasih buat kamu. Karena yang dia butuhkan kasih, saudara. Ya, bukan jawaban saudara. Bukan argumentasi saudara. Bukan ngototnya saudara. Bukan benar-benaran. Wah, saya benar, paling benar. Enggak penting. Bukan saudara nyinyir. Saudara menunjukkan wajah, mengejek. Rasain. Bukan. Tapi hatimu juga menangis buat dia. Tolong dia. Tolong dia, Bapak. Dia anakmu juga. Jadi beda ya. Dia anakmu juga. Tolong dia. Supaya dia ngalami kebebasan. Karena orang yang begitu apa? Dibelenggu, saudara. Orang-orang yang kayak gitu tuh, orang yang kena ini, stronghold. Dicekik sama si jahat. Orang-orang seperti itu kena. Di apa? Ditipu oleh si jahat. Dia ingin mencoba menyerang kita, menyakiti kita. Tapi akhirnya apa? Kalau respon saudara benar dalam kumpulan ini, kita bukan jadi Laodikia ya, kita belajar ini kan tujuannya itu ya. Akhirnya ya ini, pemurnian ini. Membuat kita jadi muncul seperti emas murni. Karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Nah, saudara akan menjadi jemaat yang dipulihkan. Gitu ya. Orang pribadi yang sadar bahwa tubuhku ini adalah bait Allah. Maka itu ayo biar kasih Allah kekudusannya
itu juga memulihkan diriku, juga memulihkan orang lain. Nah, terjadi begitu ya, saudara ya. Oke. Jadi poin ini saudara ngerti tentang eh, membeli emas daripadaku, ya. Kemudian tentang pakaian putih, saudara tahu, tadi saya sudah bahas ya, tentang kekudusan. Lewat cerita tadi saya nggak ulang. Ayatnya saudara lihat itu, pakaian putih, lenan putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi telanjang kenapa? Karena memang kita tidak ada Kristus. Karena kita tidak di dalam Dia. Karena kita tidak di dalam kasih-Nya dan kekudusannya. Maka itu tadi doa saya ya ketika menghadapi serangan yang antik-antik dari orang-orang tertentu dan sebagainya, dari keluarga saya, dari tempat kerja saya. Ah, saya mencurahkan kasih. Setelah saya dapat ya, setelah saya dapat, saya mencurahkan kasih. Setelah saya dapat kekudusan, saya mencurahkan kekudusan. Sehingga apa? Terobosan yang saya alami, itu juga dialami oleh saudara-saudara saya yang ada di komunitas, yang ada di dalam keluarga saya, yang ada di dalam keluarga besar saya, yang ada di dalam tempat kerja saya, yang ada di dalam lingkungan masyarakat saya, tetangga. Begitu saudara ya. Nah, ini poin itu saudara bisa nangkep ya. Jadi pakaian putih saudara tahu, jadi saat Yesus mengetuk itu kepada jemaat Laodikia, mari kalau kita tahu kita termasuk orang yang seperti Laodikia, buka hatimu biar Kristus masuk dalam hidupmu sehingga engkau sungguh-sungguh bilang begini, begini. Yesus, engkau berdaulat dalam hidupku. Gitu ya. Ya, oke. Jadi ini bukan pura-pura, saudara. Ya. Jadi ketika saudara membuka hati, pintu hatimu, ini memang bicaranya kepada jemaat di Laodikia. Tapi kalau sekarang kita bahasakan sehari-hari kepada saudara, ya, buka pintu hatimu, izinkan dia masuk dan berkatakan kepada dia, Yesus, engkau Tuhan, kurios, ya, kurios. Engkau juru selamat dalam hidupku. Artinya apa? Yesus, kau berdaulat dalam hidupku. Ini hidupku. Engkau berdaulat. Jadi ini punyamu. Jadi kalau apa-apa, mau kemana, mau beli sesuatu, saudara bilang apa? Bapak, aku perlu nggak gitu? Walaupun aku kaya, aku bisa beli ini, beli itu, beli itu, beli itu. Bisa. Perlu nggak? Ternyata apa? Nggak usah. Lalu, Bapak, ini uang yang sudah dipercayakan sedemikian banyak ini gimana? Saudara bisa lakukan apa? Mulai mengalirkan itu. Karena saudara mengalami terobosan, saudara tidak mempergi lagi, saudara malah membagikannya kepada orang lain, saudara. Saudara bisa nangkep? Akhirnya apa? Ini jadi terobosan. Nah, sekarang kita baca di ayat 21, ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bayangkan, saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi saudara perlu tahu bahwa ternyata kita dapat reward, ya. Kita dapat reward karena apa? Karena kita mau membuka pintu hati kita kepada Kristus masuk dalam hidup kita. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat orang yang makmur ya, kaya ya, yang mapan, yang nyaman ya, semuanya terpenuhi ya. Tapi benar-benar Bapak ngerti hatinya Bapak. Begitu lihat orang yang perlu diberi bantuan, hatinya tergerak seperti yang dialami Yesus. Itu dialami oleh kita, saudara. Hatinya tergerak dengan belas kasihan. Jadi mengenai jemaat Laodikia ini saudara ya, bahwa jemaatnya adalah sebuah periode. Saya setuju saudara ya. Ini adalah sebuah periode atau masa-masa. Tapi bisa juga jenis-jenis jemaat seperti ditafsirkan oleh banyak sekali pendeta. Apakah cerita ini tentang akhir zaman dari dulu sudah begini? Ada yang begini. Karena surat 7 jemaat itu bukan nubuatan.
Surat 7 jemaat itu adalah kondisi hari itu, saudara. Jadi sangat keliru kalau Anda tidak mengerti atau berkata bahwa itu adalah nubuatan akhir zaman. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah kondisi, memang kondisi saat itu, dan ada masa-masa, kalau kita mau berkata ada periode waktu jemaat mengalami begitu, kalau untuk sebagai sebuah nubuatan ya. Tapi terimalah fakta bahwa itu saat itu terjadi seperti itu. Tadi ya, waktu siapa yang nanya tadi saya bilang nubuatan itu terjadi hari itu juga dan nanti. Ya, namanya nubuatan itu terjadi hari itu juga karena dia bercerita untuk hari itu dan nanti. Karena hidup ini berpola. Jadi nubuatan 7 jemaat itu kisah 7 jemaat dalam Wahyu 2 dan 3 ini adalah sebuah kisah hari itu, memang kondisi jemaat saat itu dan sebuah proses jemaat ketika gereja mengalami pertumbuhan. Nah, kemarin kita sudah cerita banyak ya, Smyrna, hati-hati segala macam ya. Nah, saudara, ada satu jemaat Laodikia, ya, Philadelphia kita sudah belajar ya. Tapi ada namanya jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat ketika jemaat mengalami kemapanan, tapi bukan mapan karena Tuhan Yesus. Bukan mapan karena imannya mapan, tapi mapan karena dia merasa sudah beriman, dia merasa sudah beragama. Dan kebetulan mereka juga mapan secara ekonomi. Kalau di Belanda, ya Anda tanya ya, kan saya sering bilang, ya, di Belanda ini kalau lagi lapar, kamu tidak berdoa. Kamu banyak utang, kamu tidak perlu berdoa. Kamu kalau lagi lapar, banyak utang, kamu pergilah ke Gemeente, nanti akan ditolong sama Gemeente. Itu loh saudara. Jadi Anda tidak perlu berdoa. Buat apa berdoa? Nggak ada kali jawab. Lama. Dan seringkali jawabannya tidak sesuai yang kamu inginkan. Tapi kamu ke Gemeente, biasanya ya lebih sesuai yang kamu inginkan. Pokoknya supaya kamu jangan bayar utang kan. Udah, nanti ada caranya. Dan kamu tidak duduk manis saja. Yang penting nanti rekening kamu diminta semua, kamu tidak boleh pegang ATM. Nanti kamu hanya pegang kartu dari pemerintah Belanda, kamu dijatah tuh di situ. Setiap kali ada uang itu nanti disedot. Ya, intinya kamu nggak boleh, kamu nggak usah mikir utang. Itu ya. Enak kan? Kalau utangmu banyak, kalau utangmu cuma dikit ya susah. Tapi kalau utangmu banyak, mendingan tidur. Itu sudah kejadian beberapa orang Indonesia di Belanda ya. Utangnya terlalu banyak karena dia investasi yang luar biasa gagal. Lalu dia datang ke Gemeente, lalu dia dijatah. Itu ya, sampai berapa tahun. Biasanya paling lama 3-5 tahun harus selesai. Luar biasa ya, dan pemerintah menjamin. Kalau kamu lapar, kalau kamu legal, kamu datang ke Gemeente. Maka Gemeente yang akan memberi itu, saudara ya. Nah, itulah jemaat Laodikia. Nah, kekristenan di Eropa sedang masuk dalam jemaat Laodikia. Ya, kekristenan di Eropa, banyak orang-orang merasa sudah Kristen, sudah nggak ada aniaya gereja. Lalu mereka kalau kita cerita, mereka merasa lebih tahu dari kita loh, saudara. Ketika saya cerita tentang firman Tuhan, ini jemaat biasa loh, saudara ya. Saya cerita tentang firman Tuhan. Saya ini doktor teologi, saudara ya. Tapi orang ini merasa lebih pintar dari saya. Ya, terus saya bilang, kamu tahunya dari mana? Saya sekolah. Wah, sekolah nanti kamu jadi besar kepala, dia bilang begitu. Saya digituin tuh. Itu nggak cuma satu orang, ya. Orang-orang Belanda itu kalau udah cerita firman Tuhan, mereka tuh merasa lebih pintar dari kita. Ya, nanti Pak David sama Marcel akan ngalami itu. Nah, kecuali dia orang-orang kayak Peter, orang-orang kayak yang dari jalan, ya mereka tidak sok tahu. Tapi orang-orang kalau di gereja, dia merasa lebih tahu dari kalian. Saya sudah berkali-kali ketemu dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka ada di Laodikia. Ada dalam satu kondisi Laodikia. Ya. Nah, jemaat Indonesia bagaimana jemaat Indonesia? Loh, jemaat Indonesia juga jemaat Laodikia, saudara. Rata-rata jemaat Indonesia itu jemaat Laodikia. Jemaat yang tidak mau dianiaya. Mereka takut. Tadi Pak David bilang kan, dijaga sama Banser kan, bangga kan. Kamu tahu nggak dia lagi mata-matain kalian, dia lagi memframing kalian itu. Jemaat di Indonesia itu jemaat Laodikia. Lihat,
gereja lebih suka bergaya hidup mewah daripada membeli pakaian putih. Kami kaya, kami ini berkelimpahan, padahal kamu miskin, melarat, telanjang. Ya kan? Kebanyakan hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Kenapa? Harusnya Indonesia itu adalah jemaat yang teraniaya, saudara. Tetapi kamu menjadi jemaat yang hidup dalam borju, dalam kemewahan. Kan ironi kan? Kamu bergaya hidup mewah, sementara banyak orang-orang jemaatmu yang lapar. Ya kan? Maka kan kita dianiaya, Pak. Dianiaya dalam hal apa? Pertanyaannya, apa yang kalian aniaya sekarang ini? Yang kalian merasa dianiaya dalam hal apa? Penganiayaan di Indonesia ini apa? Aniaya disebabkan oleh kalian sendiri loh. Karena kalian tidak mau berbagi, menimbulkan kecemburuan sosial. Ya kan? Dan orang-orang mencari uang, ya kan, dengan bisnis gereja yang profit oriented. Nah, lalu kamu dipalak sama orang-orang Islam. Ketika kamu dipalak, karena kamu profit oriented, kamu hitung. Bayarnya berapa? Sekian, 15%. Udah, kamu bayar. Bayar uang parkir, bawa uang keamanan, bawa uang banser. Kamu kira banser datang itu nggak dibayar? Bayar. Kamu jangan ngomong nggak, bohong kamu. Kalau ngomong nggak bayar. Loh, gereja-gereja besar itu kalau mau bikin gereja, coba lihat ya, kalau gereja yang pas-pasan dan tidak punya uang banyak, mau bikin gereja baru susah. Tapi coba gereja-gereja yang besar, bikin gereja gampang sekali, langsung jadi. Kenapa? Karena sebelum bikin gereja, dia pendekatan dulu sama bos-bosnya para radikal ini bayar. Itu tadi kompromi. Kompromi, itulah yang terjadi, bayar sekian miliar. Ya itu dianggap menjadi satu dana taktis. Ya, biaya gereja harusnya 100 miliar, jadi 110. Yang 10 miliar itu adalah dana taktis, kamu bayar dari Menteri Agama, Dirjen, sampai kamu bayar para FPI, Banser, itu kamu bayar semua. Tuh piang-kerok itu kamu bayar semua. Tutup mulut semua. Kalau kamu nggak begitu kan ya masa bergerak. Itu yang terjadi ya. Sebetulnya kan, jadi apakah ada orang Indonesia setiap kali ibadah langsung dianiaya, dibakar hidup-hidup begitu? Kan enggak kan? Ada Omega Suparno dibakar, ya. Loh, itu tetap adalah aniaya, tetapi aniaya yang sebetulnya belum apa-apa. Ya, memang orang mayoritas selalu semena-mena, orang-orang Islam itu selalu semena-mena dimanapun mereka berada. Ya, tetapi itu belum terjadi. Bersyukurlah ada negara demokrasi. Ya, bersyukurlah kamu diawasi. Tapi begitu kalian jadi negara Islam, ya kelar. Mereka pakai hukum untuk menganiaya kalian. Kalau sekarang tidak bisa. Karena kalian mengklaim diri kalian negara yang demokrasi. Jadi kalian diselamatkan karena demokrasinya, bukan karena doanya orang Kristen. Karena ada orang Kristen ya yang menolak negara Islam, gitu ya. Nah, sekarang terjadi penolakan masjid di Kupang. Nah, jadi jemaat Laodikia yang tadi Pak David cerita itu adalah sebenarnya adalah kondisi gereja, di mana gereja tidak lagi melayani Tuhan dengan berapi-api, dengan bersemangat, tetapi dengan kesombongan, arogansi, cari donasi, profit oriented. Ya, bisnis gereja itu tidak salah, tapi begitu kamu komersial, maka disitulah ya kamu salah. Jemaat Laodikia itu bukan jemaat rintisannya Rasul Paulus asli loh. Tidak ada rasul yang pergi ke sana langsung. Tapi merupakan cucu mungkin ya. Iya, jemaat rintisan dari orang-orang di tempat lain. Ya. Yang dilatih oleh para rasul. Ya. Nah, makanya ketika Paulus nulis surat kepada orang Kolose dalam Kolose 4 ayat 16 katakan bacakan surat ini, surat kepada Kolose, kepada orang Laodikia juga. Namanya Epafras ya, Epafras. Epafras inilah yang melayani di Laodikia secara aktif.
Nah, kemungkinan kalau dia adalah jemaat rintisannya para rasul, mereka pasti berdiakonia dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita lihat inti surat Kolose itu adalah mengkritik lah. Bagaimana mereka mengkritik sinkretisme. Paulus mengkritik sinkretisme, ya legalisme dan mistisisme palsu, mistik-mistik palsu. Nah itu juga terjadi tuh di Laodikia. Jadi Laodikia ini ternyata nggak ucuk-ucuk jadi begitu, saudara. Pertama jadi sinkretisme. Hati-hati dengan Kristen progresif, saudara ya. Kalau kamu menjadi penganut Kristen progresif, ya, yang semua agama sama, nanti lama-lama kamu akan begitu. Seperti di Belanda ini kan Kristen progresif di Eropa ini. Lama-lama kamu akan jadi jemaat Laodikia. Itu nggak ucuk-ucuk, saudara. Itu nggak langsung begitu. Jadi bagaimana kita supaya jangan seperti jemaat Laodikia? Ya Anda harus tahu ya dasar-dasar kekristenan. Kamu kan sering debat, begitu kamu bilang Yesus punya Tuhan, kamu berarti udah mulai kompromi tuh dengan Islam tuh. Begitu kamu memberitakan Injil dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan pemberitaanmu, berarti kamu sudah mulai kompromi tuh. Nah itu makanya kamu akan jadi bukan Kristen yang radikal. Pemikiranmu radikal itu kan kamu berani mati kan demi memberitakan Injil kan. Ya kan? Enggak, radikal itu kamu artinya hidup kudus, benar-benar jaga. Banyak orang-orang penginjil-penginjil ex-muslim, wah saya radikal, dia berani ya memberitakan Injil, nerobos ke orang-orang Islam. Tapi masih berzina, hidupnya penuh dengan dendam, intrik-intrik dalam donasi. Itu tidak radikal itu, saudara. Dia adalah seorang pencari donasi lewat agama. Apa bedanya kalau sama debt collector yang berani mati juga? Berani mati kan debt collector. Sama. Bedanya ini jualan agama berani mati, ini debt collector, nagih utang berani mati. Nah jemaat Laodikia itu begitu. Sinkretisme dia. Ya, mistisisme. Kalau Anda yang masih percaya klinik-klinik yang bukan kuasa Tuhan Yesus, tapi klinik-klinik yang tahayul-tahayul, dongeng Nyi Roro Kidul dan sebagainya, Anda kan berpotensi jadi jemaat Laodikia. Anda yang masih melakukan itu tadi ya ritual-ritual klinik gitu ya, Anda kan berpotensi jadi jemaat Laodikia. Ketiga, kalau Anda adalah Kristen hyper grace, ya, nanti pasti diampuni, dosa pasti diampuni, Anda kan jadi jemaat Laodikia tuh lama-lama. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak radikal sama sekali. Tapi banyak orang berkata, oh ini radikal, berani mati. Berani mati itu bukan radikal, saudara. Berani hidup suci, berani kamu memberikan hidupmu, uangmu untuk orang-orang miskin. Itu namanya radikal. Kalau kamu cuma berani mati gara-gara memberitakan Injil, itu namanya bukan radikal. Kalau bagi agama namanya radikal. Tapi bukan radikal menurut Kristus. Itu namanya kamu radikal agama. Dan tidak ada gunanya bagi kerajaan sorga. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jemaat Laodikia ini nggak ujuk-ujuk ya. Jadi mungkin di dunia ini tidak ada yang ujuk-ujuk. Itu semua itu bertahap. Lalu tiba-tiba dia ada di sana. Epafras ini tadi ya benar. Nyatanya kan kekristenan kalau kita nonton filmnya Agora itu. Mereka sampai dengan zamannya Agora 300 tahun kemudian masih berbagi makanan loh. Artinya tradisi berbagi makanan itu sampai ratusan tahun kemudian masih dijalanin oleh para murid. Oleh para orang-orang Kristen Bapak Gereja itu masih sampai tahun 300-an. Harus ada orang yang berani berkorban. Ya, tapi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berkorban. Kita dulu. Tapi itulah radikal, kita berkorban. Jadi radikal itu bukan Anda berani mati, wah kelihatannya misu-misu wong Islam. Radikal itu ketika saya berikan seluruh harta saya. Itu radikal. Ya, saya radikal. Saya adalah Kristen yang radikal. Saya berikan seluruh harta saya buat pelayanan. Ya, buat pekerjaan Tuhan. Jemaat Laodikia ini suam-suam kuku. Bodoh amat. Makanya itu ngetuk, dia ketuk. Jadi radikal itu sebenarnya bukan kamu berani nekat berani mati, saudara ya. Bukan. Tapi kamu berani mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Dan kamu berani berdiakonia all out habis-habisan. Itu namanya radikal. Ya, itu adalah lawan dari jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Ya kan? Nah, dua tadi pada cerita tentang emas yang murni. Ya, belilah kepadaku emas yang murni.
Kenapa ceritanya emas dan pakaian putih ya Pak David? Kenapa dia nggak mau cerita yang lain, misalnya pakai apa benda apa yang lain gitu? Kenapa dia menggunakan istilahnya pengganti kekayaan? Dia kan ceritanya kan orang miskin melaratnya, ya kan? Tapi kenapa dia ceritanya pakaian putih dan emas yang murni itu Pak David? Yang Tuhan Yesus mau itu kalian itu sederhana hidupnya saudara ya, bersahaja. Tadi emas tadi, semasmu semas opo campuran, nah gitu loh. Loh emas yang kasih ini murni nih, emas yang murni, bukan yang beli di toko emas, tapi adalah sebuah kemurnian hati saudara ya, dari hati yang dimurnikan, bukan perhiasannya kamu pakai. Jadi bukan perhiasannya kita pakai. Jadi Anda jangan merasa diberkati kalau kamu bisa pakai barang bagus. Merasa diberkatilah ketika kamu mengenakan pakaian yang sederhana, hidupmu sederhana, tapi kamu bisa banyak membantu orang lain. Tentu saja kamu punya tabungan untuk keluargamu. Tapi kamu bisa membantu orang lain. Jangan bangga ketika kamu bisa pamer mobil baru atau pakai baju-baju yang bermerek. Saya tidak pernah mempermasalahkan saudara ya dengan beli barang bagus. Tapi jangan beli barang mewah. Beda saudara. Makanya ketika ada hamba-hamba Tuhan suka pamer dia pakai barang mewah, saya kok kalau dia di depan saya langsung tak omongin. Kalau hamba Tuhan ya. Tapi kalau ada pengusaha, misalnya nih Pak Ali Mulyo nih nanti ke Belanda pakai barang mewah, ya tak tegur, karena Pak Ali Mulyo datang ke Belanda kan mau ditabirkan jadi pendeta. Ya tak tegur, jangan. Jadi Anda yang nanti datang ke Belanda jangan pakai barang mewah. Jadi saya tegur. Kecuali Anda datang ke Belanda bukan mau jadi pendeta, cuman mau datang aja mau main Pak. Pakailah emas belinya yang gelondong-gelondong. Nggak apa-apa, nggak akan tak tegur saudara. Masa bodoh saya. Tapi begitu Anda menjadi seorang pastor, hamba Tuhan, Anda harus itu sederhana. Berarti sepakat untuk hidup sederhana. Itu loh saudara, Ya, itulah yang kita percayai ya dengan jemaat Laodikia. Jadi sebenarnya jemaat Laodikia itu intinya bisa bertobat lah Pak. Oh, susah Pak. Angel. Angel. Maka itu yang sekarang masih berjuang, jangan mimpi untuk dapetin kekayaan banyak-banyak, mengorbankan keluargamu, mengorbankan kesehatanmu, melek-melekan, begadang-begadang supaya dapat duit banyak, jangan rugi. Tapi pada saat itu saudara akhirnya, lah aku kok malah dimuntahkan. Saudara kecewa nanti dengan situasi seperti itu. Kalau sekarang, tapi kalau sekarang sudah kaya raya, ya bertobatlah supaya uangmu itu berguna bagi pergerakan yang kita buat di sekarang ini. Jadi hatimu bukan di situ, hatimu bukan di. Jadi kita sudah tahu prioritasnya. Makanya ditegur dan dihajar ya. Makanya ditegur dan dihajar. Ditegur dan dihajar itu kata-kata yang sangat keras ya saudara ya. Ditegur dan dihajar, disuruh bertobat. Kalau kamu bertobat dan kembali, maka Tuhan akan memberikan tadi ya mahkota. Tadi ya. Dia bilang apa? Akan diberikan apa? Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Ya. Dengan cara apa saudara? Menerima Yesus, duduk bersama dengan dia. Berarti kalau menerima Yesus, Yesus tidak akan duduk bersama dengan raja-raja. Yesus selalu duduk bersama dengan orang-orang sederhana. Iya. Ya. Luar biasa ya. Yesus selalu duduk dengan orang sederhana. Ia selalu dikelilingi dengan orang-orang sederhana. Kalau orang kaya yang memberikan seluruh hidupnya. Baru Yesus mau duduk. Tapi saya juga kalau ketemu orang kaya terus siap pelit, saya juga males ya Pak. Banyak orang seneng kalau duduk-duduk kumpul-kumpul sama orang kaya ya. Saya tuh sebel, nggak mau. Kecuali orang kaya ini suka memberi, suka menabur untuk diakonia, untuk orang-orang miskin. Oke, luar biasa ya, jemaat Laodikia ya. Jadi balik lagi saudara ya, jemaat Indonesia itu adalah jemaat Laodikia. Jemaat di Eropa ini jemaat Laodikia. Di Amerika ya saya belum tahu. Karena Amerika ini terlalu brutal ya, terlalu plural. Jadi makanya saya harus ke sana, harus merasakan aura ambience-nya. Tapi memang dipenuhi dengan bisnis gereja ya.
Ke sana didominasi gereja-gereja yang berhasil ya gereja-gereja yang berbisnis. Oke.